Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua agar dapat menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada video singkat ini teman-teman, kita membahas tentang masjid teman-teman ya. Di Dumai ini teman-teman ada dua masjid peninggalan yayasan milik Bapak Soeharto ghafarallahu lahu, yaitu ada Masjid Al-Hijriyah dan Masjid Baitur Rahman. Tapi sebelum itu teman-teman ya, banyak di antara kita termasuk saya juga tidak tahu ya tentang yayasan milik Bapak Soeharto ini teman-teman. Jadi kita bahas secara singkat dulu ya. Saya kutip dari republika.co.id bahwasanya Bapak Soeharto mulai mendirikan yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pada tahun 1982. Belum lahir saya nih. Yaitu tujuannya adalah mengajak umat Islam menumbuhkan semangat bersedekah, menghimpun dana dan daya untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Sebagaimana kita ketahui kan, Indonesia ini adalah mayoritas kaum muslimin. Jadi kebutuhan membangun masjid ini adalah urgen. Jadi melalui YAMP ya singkatannya teman-teman, Bapak Soeharto berharap bisa memenuhi kebutuhan masjid yang ada di Indonesia. Jadi pertimbangan lain mendasari berdirinya YAMP ini adalah karena ketika itu kemampuan pemerintah masih sangat terbatas ya, untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Ajakan Pak Soeharto untuk memberikan sedekah tersebut kemudian ditanggapi oleh Korpri ya, tahun 1982 dan anggota TNI atau ABRI melalui surat Panglima ABRI Jenderal Beni Muerdani. Maka pada tahun 1982 YAMP mengumpulkan dana yang berasal dari pegawai negeri sipil, Korps Pegawai Republik Indonesia, TNI atau Polri yang beragama Islam teman-teman, senilai Rp50 golongan pertama, Rp100 golongan kedua, Rp500 golongan ketiga, Rp1.000 untuk golongan 4 berdasarkan jenjang masing-masing pegawai. Hal ini sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan. Potongan gaji sedemikian kecilnya ternyata sangat bermanfaat bagi umat Islam ya teman-teman. Bapak Soeharto sebagai seorang muslim serta pendiri YAMP menyatakan bahwa dengan memberikan sedekah sebesar itu harus dikelola secara profesional, akuntabel dan transparan. Diharapkan dapat memperoleh kepercayaan dan memberi manfaat yang besar bagi umat Islam. Sesuai jadwalnya teman-teman ya, pada tahun 2009 yayasan ini telah berhasil membangun 999 masjid di seluruh Indonesia, termasuk di Dumai ada dua teman-teman ya. Masjid Al-Hijrah ya, Masjid Al-Hijriyah ya, Masjid Al-Hijriyah dan Masjid Baitur Rahman. Jadi teman-teman yang pernah sholat di masjid yang dibangun oleh YAMP, ada ciri khasnya teman-teman. Kalau di Kubah itu seperti kayak segi 5 itu, di tengah itu ada tulisan Allah. Dan uniknya lagi teman-teman, masjid ini di tengah itu tidak ada pondasi seperti tiang gitu, rata gitu, Masya Allah. Saya pernah juga sholat yang ada di Barus, di Sidempuan. Ya, ternyata banyak ya. Semoga jadi amal jariah beliau ya. Kemudian pada tahun 1998 Presiden B.J. Habibie menggantikan Pak Harto menghentikan potongan-potongan gaji para PNS, Korpri serta anggota TNI atau Polri tersebut. Itu teman-teman ya.
Kita baca bagian lain. Jadi persebaran masjid ini teman-teman ya berada di komplek pegawai Kopri, termasuk di rumah itu Masjid Habibur Rahman. Habibur Rahman ini berada di komplek wali kota lama. Sekarang kan sudah pindah tuh wali kota, kantor wali kota DPR berada di dekat daerah Perwira sana, dekat dengan pintu tol teman-teman. Orang rumah tentu tahu lah ya kan. Kemudian di komplek angkatan bersenjata, pemukiman transmigrasi, dan ada juga di pondok pesantren, terutama ada juga di daerah yang terpencil teman-teman ya. Jadi kalau kita tengok datanya dari 999 masjid ini terdapat ada di pondok pesantren itu sekitar 200 unit. Di komplek pegawai Korpri ada 150 unit. Komplek angkatan bersenjata ada 60 masjid. Kemudian di pemukiman transmigrasi ada 10 masjid teman-teman. Di daerah terpencil nih paling banyak 599 unit. Nah, jadi kita lanjut pada masjid yang ada di Dumai teman-teman ya. Masjid yang pertama ini ada namanya Masjid Al-Hijriyah teman-teman ya. Lokasinya itu berada di Jalan Gunung Merapi nomor 47, Kelurahan Bumi Ayu. Ya, masjid ini saya lihat kan jumlahnya itu ada 12 saf. Satu saf itu bisa muat 25 orang. Jadi sekitar 300 jamaah bisa muat sholat di dalam masjid ya. Adapun di belakang juga bisa sholat. Alhamdulillah masjidnya terawat ya, Masjid Al-Hijriyah ini teman-teman ya. AC-nya dingin, karpetnya empuk, Masya Allah. Jamaahnya pun ramai. Yang kedua adalah Masjid Habibur Rahman. Ini masjid yang dulu sering saya kalau ada waktu main keliling Dumai singgah masjid ini. Ada pun Masjid Al-Hijriyah ini teman-teman ya, baru sekali saya sholat di situ, sering lewat dan baru tahu kalau di situ ada masjid peninggalan Bapak Soeharto. Ya kalau di apanya itu kan di tandanya itu ada kayak prasasti gitu teman-teman ya, ditulis di situ seperti ini ya, tahunnya, tahun didirikan. Kemudian pada tahun 2021 ini teman-teman ya, lokasi baik itu Masjid Habibur Rahman kita dirubah menjadi Masjid Baitur Rahman, Masjid Dumai Islamic Center atau disingkat DIC. Masjid ini berada di Jalan HR Suebrantas teman-teman ya. Dahulu masjid ini diimami oleh Pak Dr. Andos Asyari, karena sudah digantikan ya. Masjid ini bangunannya kepada bangunan yang baru dengan fondasi yang baru, dan ini sudah mendapat izin ya. Pemerintah telah mendapat izin dari pemilik yayasan untuk merubah masjid yang lama menjadi masjid yang lebih besar oleh Bapak Haji Faisal Hafizahullah, dan permintaan dari pihak yayasan bagian-bagian dari masjid yang bisa dimanfaatkan dipindahkan ke Batam untuk dibangun lagi masjid di sana ya, di lahan milik YAMP. Jadi tahap pertama pembangunan Masjid Islamic Center Dumai ini teman-teman ya, Dumai Islamic Center ini menelan biaya kurang lebih sekitar 50 miliar. Tahap pertama itu
dana itu dikumpulkan dari CSR perusahaan dan sumbangan masyarakat. Kemudian tahun keduanya ya akan diambil dari alokasi dana APBD. Jadi sekitar 2 tahun insya Allah Masjid Dumai Islamic Center ini akan berdiri kokoh insya Allah. Jadi masjid ini cukup banyak kenangan ya bagi warga Dumai yang sholat di sana ya. Bahkan saya lihat ada video orang yang membuat video kenangan tentang Bapak Imam yang lama ya, karena beliau pindah ke Pekanbaru, tentu punya kenangan yang tentu tidak bisa dilupakan oleh sebagian orang yang mungkin banyak waktu di sana. Dan saya pun juga punya kenangan di sana ya. Ala kulli hal, insya Allah ini kebaikan. Ya, itu saja teman-teman ya video singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.